Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Linggokini, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 7 dengan NIM 8601915535. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Putri Surya Arinda, SSI MSI. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA mengenai ciri-ciri makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk menunjukkan gerak pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme negatif. Baiklah, sebelum kita mulai pengamatan, saya akan menjelaskan apa itu gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Gerak seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya gerak pada daun putri malu akibat diberi sentuhan atau getaran. Gerak niktinasti adalah pergerakan daun tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam atau terang dan gelap. Rumanta DKK 2021. Gerak geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Sekarang kita akan memperagakan ciri gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Yang kita butuhkan adalah putri malu itu sendiri dan stopwatch. Baiklah, kita akan melakukan pengamatan seismonasti dengan cara menyentuh secara halus, sedang, dan kasar. Apabila kita melakukan sentuhan halus, daun putri malu akan menutup pelan sekitar 3 detik dan kembali membuka dalam waktu yang singkat. Sedangkan apabila kita melakukan sentuhan sedang, daun putri malu menutup dengan cepat sekitar 2 detik. Tetapi daun putri malu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membuka kembali dibandingkan dengan sentuhan halus. Sedangkan dengan sentuhan kasar, daun putri malu menutup sangat cepat sekitar 1 detik. Daun dan batang daun putri malu membutuhkan waktu yang sangat lama membuka kembali seperti semula dibandingkan dengan sentuhan sedang. Saya akan memperagakan gerak pada tumbuhan niktinasi, yaitu pada tumbuhan putri malu. Di sini ada 2, kita sebut ini A dan ini B, dan juga saya menyiapkan cawan yang saya berplastik hitam, dan juga saya mempunyai stopwatch. Kita akan lihat apakah ini masih makan, apakah apabila ditutupi oleh cawan kita akan ada perubahan. Mari kita lakukan pengamatan dan kita lihat setelah setengah jam. Setelah 30 menit, mari kita lihat apa yang terjadi pada tumbuhan putri malu yang ditutup oleh cawan hitam. Ini kita lihat nih, ini kuncup, bunganya kuncup. Bisa lihat di sini, bunganya kuncup. Kuncup karena tidak adanya sinar matahari, sedangkan ini terbuka karena dia terkena sinar matahari. Sama halnya seperti perbedaan antara sore pagi hari dan sore hari. Apabila di pagi hari, putri malu ini akan mekar seperti ini, sedangkan pada sore hari dia akan menyiut atau menutup si bunganya pada sore hari.
Sekian pengamatan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melakukan uji coba tentang gerak geotropisme. Untuk geotropisme ini kita akan membutuhkan 2 gelas plastik yang sudah dibolongi dan diberi tanah, dan kacang sekitar 6 buah, dan air secukupnya. Setelah itu kacang kita masukkan ke dalam pot yang pertama. Sebanyak 3 buah. Dan yang satunya lagi 3 buah juga. Setelah itu kita beri air secukupnya. Setelah diberi air, kita simpan di tempat yang terkena sinar matahari, dan akan kita lihat pertumbuhannya setelah 1-2 minggu. Pertumbuhannya ke atas hari pertama untuk kacang merah. Mari kita akan melakukan eksperimen untuk gerakan geometris. Kita sediakan ini, lalu kita lihat dia akan pertumbuhan seperti apa. Akan kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Apakah akan tegak lurus seperti gerakan geometris. Oke, ini hari pertama, tonasi sudah terlihat. Ini adalah hasil percobaan yang saya lakukan pada kacang merah setelah 5 hari, dimana kemarin saya membuat yang A berdiri dan cawan B tidur. Setelah 5 hari pertumbuhan pada kacang merah, dia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Sedangkan untuk yang ditiduri, dia tumbuh tetap memanjang, tetapi pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan dengan cawan yang diberdirikan. Berarti tetap si cawan yang tidur itu dia tumbuh sejajar seperti awal yang berdiri, tapi dia berarti ini adalah indikasi tetap mengalami, si pohon ini mengalami gerak tropisme. Kita bisa lihat. Dikarenakan kacang merah tidak tumbuh untuk yang cawan A, maka saya pindahkan dari cawan A ke cawan B. Setelah 7 hari masih tetap. Setelah 7 hari 14, sedangkan yang satu adalah
sekitar 9,5 lah ukurannya, 9,5. Jadi saya pindahkan yang di cawan A ke cawan B. Sekarang kita akan melakukan geotropisme di cawan B. Akan kita miringkan bagaimana perkembangan untuk dari cawan B ini. Kita akan miringkan bagaimana perkembangan yang di cawan A di hari ke 8 esok hari. Ini ya, di cawan A. Kita pindahkan dulu ini ya, sudah tidak perlu lagi. Kita akan lihat bagaimana pertumbuhan cawan B di besok hari atau 2 hari lagi, besok hari. Dan kita lihat perkembangannya berapa. Apakah masih tidak akan ada pertumbuhan atau akan pertumbuhan ke dan kita akan percobaan lagi pengamatannya esok hari untuk di cawan A. Setelah 8 hari cawan B bisa terlihat dia karena cahaya dia berada di menginginkan geometris. Bisa dilihat dia naik ke atas menjauhi bumi, permukaan bumi. Bisa dilihat berarti ada pergerakan geotropisme di cawan B. Ada pergerakan geotropisme ini akibat ada pertumbuhan akibat cahaya, berdasarkan dari cahaya. Jadi kesimpulan dari hasil pengamatan adalah gerak daun putri malu tergantung dari keras rangsangan. Semakin keras maka menutup dengan cepat dan kembalinya lama. Gerak niktinasi pada tanaman putri malu juga terjadi karena ditutup dengan karton gelap. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa niktinasti juga termasuk fotonasti. Gerak yang terjadi pada percobaan kacang merah dalam keadaan tegak dan miring menunjukkan geotropisme negatif karena adanya gerakan cahaya. Demikian hasil pengamatan saya ucapkan terima kasih.